Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Eh, Kalau ada yang menonton ini, maka saya ingin menyatakan bahwa saya seorang yang belajar sejarah, khususnya dan ilmu sosial pada umumnya, melihat berbagai perkembangan yang sedang kita alami dewasa ini. Sejak kita merdeka 80 tahun, masih begitu banyak persoalan yang dihadapi. Ya, salah satu sebenarnya yang sangat penting adalah bagaimana kita harus memahami kemerdekaan kita sebagaimana yang digambarkan tujuannya seperti yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kita. Juga berkaitan dengan Pancasila dalam konteks perjalanan waktu sampai saat ini, seberapa lama sampai seberapa jauh kita telah menjalankan negara kita, pemerintahan negara kita. Tetapi masih ada yang bertanya, dan itu faktual, apakah ini sesuai dengan Pancasila atau tidak? Itu hal yang lebih menarik juga, yaitu yang berkaitan dengan korupsi. Jaksa Agung akhir-akhir ini mengungkap demikian banyak hal yang berkaitan dengan korupsi, dan terus terang aja, cukup saya personik sebagai warga negara bukan hanya kaget, tapi sedih. Ratusan triliun yang diungkap oleh kejaksaan. Dan itu apa artinya? Itu bertentangan sama sekali dengan tujuan kita merdeka. Kemiskinan yang menjadi bagian dan warga negara kita mungkin masih sekitar 40-an menurut saya, 40-an, 50-an juta dari sekian ratus juta penduduk kita masih berada dalam pergumulan dengan kemiskinannya. Dan itu menjadi perhatian saya, dan secara historis dan ilmu sosial nanti saya akan memberikan pandangan-pandangan saya. Tetapi setelah itu bisa terjadi dialog antara saya dengan Anda semua yang memperhatikannya, sehingga tujuan saya untuk mengungkap berbagai hal akan mendapat respon dari Anda semua. Dan itu kita sebenarnya berbicara tentang sejarah, tetapi sejarah bukan sekedar masa lampau, tapi justru kita berbicara tentang sejarah untuk hari depan kita. Saya kira itu pengantar yang saya ingin berikan kepada Anda semua, dan nanti akan saya memulai dengan berbagai hal. Salah satu keresahan juga bukan hanya korupsi, tapi justru aparat negara kita, ASN-nya, pejabat-pejabat tingginya, mulai pejabat-pejabat negaranya, bahkan ada juga menteri, misalnya seperti yang terakhir ini, Departemen Pendidikan dianggap menghilangkan uang negara sebanyak 9, sekian triliun yang dibelanjakan untuk berbagai alat tertentu yang akhirnya tidak bisa digunakan. Nah, itu kan semua hal yang terus terang sebagai warga negara dan orang yang sampai sekarang masih bergumul dengan pendidikan, ya cukup meresahkan bagi saya. Pendidikan, lembaga pendidikan, dan orang yang bekerja di lingkungan lembaga pendidikan harus menempatkan dirinya bahwa yang dia berada di lembaga itu adalah untuk membangun sebuah karakter yang jujur, yang berani,
dan cerdas. Itu yang seharusnya di lingkungan Departemen Pendidikan. Jadi pendidikan bukan sekedar datang, diceramain oleh guru dan sebagainya. Bukan itu. Tapi juga yang terpenting adalah membangun karakter. Pendidikan itu juga untuk kepentingan membangun karakter. Karakter jujur, karakter berani untuk jujur, dan kemudian mempersiapkan diri untuk hari depan bangsanya. 2 hari, 3 hari ini kira-kira apa Kak, berita yang paling menarik? Ya itu, korupsi di bidang pendidikan. Dan ya juga terus terang berita tentang berbagai kejahatan, kematian yang dilakukan oleh orang-orang dekat dan sebagainya. Sebenarnya itu semua adalah persoalan keamanan, posisi polisi, TNI, dan sebagainya. Itu tidak bisa diabaikan oleh kita. Kita harus sebagai warga negara, mereka punya tugas kan untuk kepentingan. Polisi harus persoalan ketertiban, tentara harus persoalan keamanan kalau ada negara lain atau bangsa lain yang mau berusaha mengabaikan aturan-aturan negara kita dan sebagainya. Juga koruptor yang lari keluar negeri dan sebagainya. Itu semua harus kita perhatikan. Berarti kalau misalnya tadi ngomongin karakter, seharusnya pendidikan karakter itu kayak gimana Kak? Ya, lembaga pendidikan, orang yang membina dan mengatur pendidikan di lembaga itu, haruslah orang-orang memulai dirinya dengan kejujuran itu. Karena dia harus menunjukkan karakternya kepada murid-muridnya. Jadi kalau ada contoh kemarin, ada sebuah sekolah, tiba-tiba gurunya karena dia menuduh ada salah seorang dari muridnya yang bersiul, padahal orang yang bersiul itu di luar. Tapi guru ini tetap menyangka bahwa muridnya yang melakukan. Dia naik bangku lalu dia tendang kepalanya si murid. Kan tidak ada etika guru seperti itu. Orang seperti itu tidak boleh jadi guru. Kalau saya kepala sekolahnya dan punya hak untuk mencat, segera saya pecat dia. Karena dia tidak punya karakter untuk mengajar. Itu. Perubahan zaman tuh kayak gimana sih Kak, guru-guru sekarang? Iya, benar juga. Bagaimanapun juga berbagai perubahan dalam perjalanan waktu itu harus diperhatikan. Jadi pasti akan berbeda guru yang mengajar saya karakternya dengan guru-guru yang sekarang. Karena melihat teknologi, melihat kemajuan dunia seperti ini, globalisasi, TV terbuka dan sebagainya, semuanya tentu sudah berubah. Tetapi bagaimanapun juga, orang yang menjadi guru, jangan menjadikan guru itu sekedar sebuah pekerjaan, lebih dari sebuah pekerjaan, karena guru itu adalah pembangun karakter dari murid-murid yang akan melangsungkan kehidupan bersama di hari depan dan ke hari depan. Anak-anaknya gimana menurut Pak? Ya, anak-anak sekarang juga memang tidak mudah juga menghadapi berbagai perubahan yang terjadi. Ambil sebagai perubahan teknologi, handphone. Di negara lain, handphone itu anak-anak umur seperti Australia misalnya. Anak-anak umur di bawah 10 tahun tidak boleh. Nah, sekarang kita, salah satu kementerian yang menangani itu, sekarang sudah mau membuat peraturan juga. Tapi kan kontrol dari orang tua juga tidak bisa diabaikan. Itu karenanya. Dan memang tujuan saya adalah membuat
acara ini untuk ke hari depan. Nah, saya justru mengharapkan tanggapan daripada yang menonton atau yang mendengar ini, apa yang saya katakan. Kalau saya dianggap keliru, tolong sampaikan di mana kelirunya, sehingga kita terjadi dialog. Jadi kita berbicara, berdialog, dan sejarah kita jadikan sebagai sesuatu alat untuk melihat masa depan kita. Sehingga nanti ke hari depan, saya mengharapkan justru tanggapan dari yang mendengar kegiatan-kegiatan ini. Saya kira itu yang saya minta kepada pendengar nanti atau yang melihat kegiatan ini. Jadi saya berharap mudah-mudahan ada sejumlah warga, sesama warga Republik yang tertarik dan memberikan tanggapannya, mau berdiskusi tentang hari depan negara kita, sehingga kegiatan ini akan bermanfaat.